Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita boleh bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini. Saya tidak tahu bulan apa, tapi yang pasti tahun 2022. Saya kemarin menyampaikan firman Tuhan dan saat ini boleh kembali bertemu. Terima kasih Pastor Teguh dan juga Bapak Ibu saudara sekalian yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Amazing Love. Apa sih Amazing Love itu? Cinta yang luar biasa. Wih, itu dia. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam satu Yohanes, jadi Injil Yohanes, bukan satu Yohanes, Injil Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan demikian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan bagi dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal yang ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang dengan segala sukacita membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan segala sukacita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lihat dulu dengan satu tadi, itu ada tanda kasih. Tanda kasih dalam cinta yang luar biasa. Cinta yang hebat itu, atau yang amazing love, itu yang seperti apa? Kita lihat tanda dulu. Nah, tanda itu adalah bukti dari Kamus Bahasa Besar Indonesia itu. Sedangkan kasih itu adalah perasaan sayang atau juga cinta. Sehingga tanda kasih itu artinya adalah bukti sayang atau cinta. Jadi tanda kasih itu adalah bukti sayang, bukti cinta. Inilah yang akan menjadi satu tantangan bagi kita. Sampai di manakah atau apa bukti kasih dan cinta kita terhadap amazing love itu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini memberikan pengertian bagi kita sekalian bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Dan ini satu persiapan untuk kita nanti memasuki Paskah. Dan dikatakan ini adalah waktu persiapan menuju di mana Yesus mau menggenapi misinya ke dalam dunia. Untuk apa? Menebus manusia berdosa melalui penderitaan dan kematian atau penyalibannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita melihat dalam konteks di sini bagaimana sikap Maria. Kita lihat dari teladan Maria. Seperti apa yang dilakukan Maria di dalam dia memberikan tanda cintanya. Di dalam dia membuktikan sayangnya, membuktikan kasihnya kepada Allah terhadap cintanya yang luar biasa itu. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga bagian B, yaitu Maria memberikan yang terbaik yang ia miliki. Ayat yang ketiga A dikatakan demikian, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minyak narwastu pada zaman kuno juga disebut sebagai spikenard, atau yang dianggap sebagai salah satu minyak yang paling berharga, yang mahal, mempunyai 101 manfaat dan kegunaan. Itu minyak narwastu. Fungsinya apa? Memberikan sensasi wangi untuk tubuh manusia, pakaian, ruangan, dan lain-lain. Itulah gunaan dari minyak narwastu. Kemudian juga dikatakan 300 dinar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya coba berusaha untuk menghitung supaya kita ngerti. 300 dinar yaitu uang mata uang Romawi pada waktu itu. Ya, dinar itu mata uang Romawi. Kalau untuk dinar Kuwait, ya karena juga mereka pakai dinar. 300 dinar itu sama dengan 14 juta 300 berapa itu? Ya. Itu. Jadi 14 juta sekian. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Dengan 1 dinar itu 47.883 rupiah. 1 dinar itu kalau kita baca dalam Matius pasal 20 ayat 2 itu upah pekerja sehari. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu. Harga 14 juta, nilai 14 juta sekian. Itu Maria gunakan hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yudas melihat itu, Yudas meresponnya tidak baik. Maria memberikan yang terbaik yang dia miliki, sekalipun nilainya tinggi, yaitu dari sisi nominal itu 14 juta. Tetapi dia berikan sebagai buktinya, sebagai cintanya, sayangnya kepada Yesus. Tetapi Yudas kita lihat bagaimana dia menganggap sebagai pemborosan di dalam ayat yang kelima itu. Mengapa demikian? Karena Yudas rupanya lebih kepada pencitraan. Pencitraan itu apa sih? Memberikan kesan ke publik, ke umum, pencitraan. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar, oh pencitraan itu berarti bukan yang sesungguhnya. Ya. Kalau ada seseorang mengatakan, oh dia pencitraan, berarti dia itu bukan yang sesungguhnya. Dia sedang memberikan kesan ke publik. Dia sedang memberikan kesan ke umum yang bukan sesungguhnya, yang bukan sebenarnya. Dia tidak baik sebenarnya, tetapi dia mengesankan itu baik. Itu berarti pencitraan. Dia seolah-olah sabar, padahal dia tidak sabar. Itu berarti pencitraan. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa si Yudas Iskariot ini bukan hanya pencitraan. Dia seolah-olah kenapa nggak diberikan kepada orang miskin, padahal dia tidak memperhatikan orang miskin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, dia lebih mementingkan hal duniawi daripada rohani dalam ayat yang ke-6 itu. Karena apa? Karena dia adalah seorang pencuri dikatakan. Kemudian juga dia suka mengambil kepunyaan Tuhan daripada memberi. Karena apa? Imannya lemah di dalam ayat yang ke-6 bagian C. Jadi Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria ingin membuktikan cintanya kepada Allah yang luar biasa itu dengan memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia ingin memberikan apa yang dia miliki, dan itu yang the best, very the best, yang paling baik. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sikap Maria ini. Dia memiliki kasih, dan kasih itulah yang menjadi satu dasar untuk dia bisa melakukan, untuk dia bisa berbuat, untuk dia bisa memberi. Hanya karena kasih itu. Kalau tidak ada kasih, sulit Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita, ada seorang dua ibu, ya bukan seorang tapi dua ibu yang hidup bertetangga. Ibu ini bertetangga yang hanya dipisahkan dengan
pagar dari tanaman saja, bukan pagar tembok, tapi pagar tanaman. Nah, saya pakai inisial saja. Kalau nanti saya pakai nama, nanti jangan-jangan ada yang di sini yang sama. Bisa-bisa saya nggak bisa pulang nanti ya. Jadi yang satu saya pakai nama Ibu A, yang satu Ibu B. Yang Ibu A ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia suka pelihara ayam. Nah, Ibu B, dia sukanya itu jaga kebersihan. Ya, dia suka kalau pagi ya mulai nyapu, ngepel, apalagi sekarang rumah-rumah sekarang itu sudah tidak kayak dulu. Ya sudah keramik seperti ini. Sekarang keramik seperti ini sudah ketinggalan. Ada yang di atasnya lagi. Apa lagi? Granit, betul. Nah, satu ketika si Ibu A yang punya ayam ini, namanya aja ayam, Bapak Ibu. Dia itu main ke rumahnya Ibu B yang sudah, kalau ayam apa main ya, tidak apa-apa pakai main aja ya, main situ. Nah, sudah habis disapu, dipel, kunceling gitu Bapak Ibu. Ayam ini main ke situ, ke terasnya. Begitu dia di teras, namanya kembali ayam. Langsung dia buang kotoran di situ, ceplek gitu Bapak Ibu. Ibu B tahu kalau dia lihat ayamnya si Bu A ini buang kotoran di situ, tidak sabar langsung ambil batu lempar Bapak Ibu. Buat kena kepalanya. Kalau orang Jawa Timur pojok kampung kena ndasi gitu. Tuak, kelapa. Bingung Bapak Ibu, begitu kelapa bingung Ibu B ini. Waduh, nanti kalau Ibu A tahu bisa ribut ini, langsung diambil buang ke halamannya Ibu A. Buat masuk rumah, tutup pintu, jebret. Begitu Ibu A keluar, gimana kira-kira? Ada yang bisa prediksi? Kelapa gitu Bapak Ibu. Begitu Ibu A keluar, dia hanya bilang gini, ayam, kamu kenapa ayam? Gitu Bapak Ibu. Kamu tak gorok aja ya, gitu. Kalau orang Jawa Tengah, pati itu gorok itu di sembelih itu. Kalau Surabaya apa? Sembelih ya. Kamu tak sembelih aja ya, gitu. Lalu diambil, bawa ke dalam, disembelih. Sebelum mati masih kelapa, sembelih. Mau dimasak apa? Kare. Karenya apa? Biar tangganya dengar. Masih ingat? Opor gitu ya. Langsung dimasak opor Bapak Ibu. Sembari dia masak opor, dia ingat kalau dia punya tetangga Ibu B. Aduh, ini kalau tak ku makan sendiri tak habis. Maka mau tak bagi ke Ibu B. Itu Bapak Ibu, begitu sudah masak, kasihkan di mangkok, dia keluar ke rumahnya Ibu B, diketok pintunya, tak bu, gitu. Ya, oh Ibu A, iya Bu, ada apa? Ini loh, tadi ayam saya itu kelapak gitu. Oh gitu, iya Bu. Daripada mati tak sembelih Bu, tak masak opor ini. Nah ini Bu, ibu saya kasih Bu. Ibu B batin, ini tidak ayam tak lempar tadi gitu. Kira-kira kalau Ibu gimana? Sesuatu tak lempar lagi biar dikapas lagi gitu ya. Enggak Ibu. Jadi dia rupanya, oh ini ayam yang saya lempar tadi. Gitu. Nah dia pulang, dia tahu Bapak Ibu bahwa Ibu B ini ngerti kalau tadi dia yang lempar. Tapi kita lihat bagaimana perbuatan Ibu A tadi. Dia bisa memberi karena apa landasannya? Karena kasih. Dia punya kasih. Dan dia adalah seorang anak Tuhan. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa. Ini peribahasa Jawa. Mohon maaf yang tidak Jawa. Nanti saya jelaskan. Orang Surabayaan mesti ngerti. Saaman-amane pager
tembok, isih aman pager mangkok. Wong Mojokerto ngerti ra? Ya. Seaman-amannya pagar tembok, masih lebih aman pagar mangkok. Tahu maksudnya? Nggak tahu dah? Nggak tahu. Betul gak tahu? Nggak tahu. Masuk mangkoknya waki pak, toto gue pagar gak, bukan itu. Tetapi maksudnya begini loh Bapak Ibu. Kalau ada satu keluarga yang sekarang ini kebanyakan dia bikin tembok setinggi-tingginya dan dia punya pohon mangga. Kalau itu masak, tidak pernah dibagi kepada tetangganya. Jangan heran kalau tetap mampu orang-orang itu mau ngambil itu. Baik dia manjat temboknya maupun dia pakai gotek atau mungkin dilempar. Betul? Kalau ada tetangganya tahu, wes ambil wae, ambil, paling banyak. Pelit itu orangnya. Gitu. Bagi pagar mangkok itu artinya kita suka peduli kepada tetangga. Kita pas masa mungkin nggak terlalu banyak, ya, tapi kita bagi kepada tetangga kita. Kita punya pohon rambutan, nggak terlalu banyak panen ininya buahnya, tapi kita bagi kepada tetangga. Kita punya pohon mangga, pada waktu mulai masa panen, bagi kepada tetangga. Yakin dan percayalah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian suka memberi, maka tetangga Bapak Ibu juga akan peduli kepada Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mau ngambil rambutan mangga, jangan, orangnya baik itu. Itu loh. Tapi kalau Bapak Ibu pelit, ambil, bawa sana, kalau perlu bawa karung, kan? Iya kan? Tapi karena kita suka itulah yang dinamakan pagar mangkok. Sudah pernah dipraktekkan pagar mangkok? Maneman pak, pangan dhewe ae pak, mangkok-mangkokan barang ya. Tapi kalau ada yang mencuri ya jangan kaget. Jadi kalau kita mau suka memberi, maka di situ kita akan hidup dengan baik dengan tetangga. Jadi kalau kita punya kasih, maka kasih itu akan menjadi satu dasar. Kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Seperti Maria. Sekalipun itu mahal, sekalipun itu sangat tinggi harganya, tapi dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan cintanya yang luar biasa kepada kita. Sekarang dia ingin lihat, tahu bukti cinta kita kepadanya. Lalu yang kedua, Maria bukan saja memberikan yang terbaik yang dia miliki, tetapi yang kedua, Maria juga memberikan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Maria memberikan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Maria meminyaki kaki Yesus, bukan kepalanya. Ya. Meminyaki biasanya dari kepala, lalu menyeka dengan rambutnya. Tapi ini menunjukkan apa? Kerendahan hati. Karena apa? Bukan kepalanya, tapi kakinya yang diminyaki. Dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, rambut itu apa? Mahkota loh Bapak Ibu. Rambut itu mahkota. Tetapi Maria mau merendahkan diri. Tidak lagi memperhitungkan harga dirinya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia ingin berusaha untuk memberikan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang perlu apa? Pertolongan. Sekalipun rambut itu adalah mahkota, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, rambut itu adalah mahkota. Tetapi Maria mau memakai rambutnya yang notabene mahkota itu untuk menyeka
minyak di kaki loh Bapak Ibu, bukan di kepala. Dan itu menunjukkan kerendahan hati daripada Maria. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Karena dia sadar, karena dia perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan yang besar. Karena minyak rastu murni itu sangat mahal. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Yesus segera akan berakhir. Tidak selamanya dia akan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin tahu, Tuhan ingin melihat bukti kita, cinta kita kepadanya. Tidak selamanya kita akan diberikan kesempatan. Karena apa? Karena apakah bisa orang yang meninggal itu membuktikan cintanya? Bisa? Tidak bisa. Ya. Makanya ada satu, apa itu yang wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit, gitu kan. Nah itu, makanya kalau sudah mati tidak bisa apa-apa Bapak Tuhan. Kalau orang sudah mati itu tidak akan bisa apa-apa, dia tidak akan tahu malu. Namanya orang sudah mati, mau diapa-apakan ya diem saja. Itu loh, makanya kalau sudah mati tidak bisa apa-apa. Maka kesempatan yang kita masih ada, ayo kita bersama-sama berusaha untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang menjadi pergumulan kita. Hanya siapkah kita? Kadang-kala kita ngerutu kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Saya sudah berdoa sekian lama tapi Tuhan tidak kasih. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Cintanya itu luar biasa, amazing love. Dia tahu kesiapan kita. Kalau kita tidak siap, sekalipun itu berkat bisa menjadi laknat loh Bapak Ibu. Ada sebuah keluarga yang masih muda. Keluarga ini masih muda, mengapa saya katakan masih muda? Karena ya masih baru sekitar 5-6 tahun dia menikah. Dia belum punya anak, kebetulan neneknya itu ikut keluarga ini. Karena neneknya ikut keluarga ini, maka dia yang ikut untuk merawat. Satu ketika Bapak Ibu, serta saudara yang dikasih Tuhan, satu ketika ada sebuah surat yang datang ke keluarga itu. Nah ternyata surat itu ditujukan kepada neneknya. Neneknya itu ternyata juga punya tabungan di Bank BCA. Lalu pada waktu dibuka Bapak Ibu, sama ini cucunya ini ya, jadi dia ini cucu istilahnya masih cucu. Dibuka ternyata di situ ada tulisan Bapak Ibu, bahwa si nenek itu dapat undian dari Bank BCA sebesar 500 juta. Wah kaget ini si keluarga muda ini. Karena apa? Karena neneknya, dia tahu kalau neneknya itu punya penyakit jantung. Kalau nanti ini diberitahu, bisa-bisa neneknya malah tidak senang, malah mati. Wah, lalu si keluarga muda ini tidak kurang akal. Karena kebetulan ini juga anak Tuhan. Kemudian dia minta bantuan seorang hamba Tuhan. Dia datang ke Pak Pendeta. Dia datang berdoa, Pak Pendeta, oh ya ada apa? Gimana kabar? Puji Tuhan Pak Pendeta, oh ya. Pak Pendeta itu kan bagus ya. Tuhan berkati, sedikit-sedikit Tuhan berkati. Ya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Pendeta, nenek saya itu dapat hadiah sebesar 500 juta. Lalu, ini nenek saya itu punya penyakit jantung. Kalau saya yang memberitahu, nanti bisa-bisa kaget, lalu mati Bapak Pendeta.
Saya minta tolong Bapak ya untuk menyampaikan ke nenek saya supaya nenek saya bisa menerima dengan baik. Oh ya, siap. Saya akan menyampaikan nanti kepada nenekmu. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama, Tuhan berkati gitu kan. Terus pokoknya kalau Pak Pendeta Tuhan berkati, ya. Begitu selesai, 1 hari kemudian Pak Pendeta ini datang ke neneknya tadi. Selamat pagi, Nek. Halo, pagi Pak Pendeta. Gimana kabar, Nek? Baik-baik. Sehat, Nek? Sehat. Pak Pendeta, namanya aja Pak Pendeta. Pastor. Tuhan itu baik ya, Nenek. Oh iya, Pak Pendeta. Baik, Nenek kan diberikan kesehatan. Oh iya. Nenek diberikan panjang umur. Oh iya. Nah, Nek, kalau satu ketika, Nenek ini dapat uang sebesar 500 juta. Bagaimana, Nek? Neneknya bilang apa? Pak Pendeta, kalau saya dapat uang 500 juta, saya kasihkan ke Pak Pendeta. Pak Pendetanya kaget geblak mati, Bapak Ibu. Jadi rupanya Pak Pendeta juga punya penyakit jantung, Bapak Ibu. Mati, Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Karena apa? Tidak siap kan? Jadi rupanya yang membuat orang itu shock bukan hanya karena masalah, karena berkat juga. Sehingga Tuhan tuh tahu saatnya untuk memberkati kita. Gitu loh. Kalau kita belum siap menerima berkat yang daripada Tuhan, bisa-bisa bukan menjadi sukacita, tetapi bisa menjadi malapetaka. Gitu loh. Jadi kalau ada saat ini yang masih bergumul dan Tuhan belum beri, ya kita bersyukur, mungkin kita belum siap. Ya, ada teman-teman saya, staf-staf ini. Ya, kalau memang Tuhan belum berikan kesempatan untuk menikah, ya enggak apa-apa, terima dulu. Ya. Karena menikah itu gampang, berkeluarganya yang sulit. Ya. Bukan menjadi sukacita, malah menjadi malapetaka, diwamu ibu jumu terus ya. Lo bisa lo, bener lo. Ya, karena seorang istri itu dia harus diberikan perlindungan, dicukupi hidupnya. Lalu kalau kita tidak mencukupi hanya beriman tok, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Neng Surabaya penghasilan cetyo, nguripi bojo wamu bendino, ya. Marah tiap hari. Apalagi kalau istrinya model angel itu, wah malah angel. Ayo, besok saya ke salon, besok saya ke TP, gitu kan. Wah itu repot itu. Ya. Memang ada saatnya kita diuji oleh Tuhan. Kalau memang belum siap, ya sabarlah. Daripada nanti kita diberikan berkat malah jadi kayak Pak Pendeta tadi malah mati lagi, Bapak Ibu ya. Nah itu sebabnya kita bersyukur. Marilah kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kita merendahkan diri, maka kita tidak akan kaget kalau pada saatnya Tuhan memberkati kita. Oh haleluya. Ya kita akan mengatakan, wih praise the Lord, puji Tuhan. Pada saat kita sudah siap untuk dipertemukan dengan tulang rusuk kita, maka bukan menjadi laknat, bukan menjadi malapetaka, tapi menjadi sukacita. Jadi menjadi sukacita karena sudah pertemukan. Dan yakin percayalah Tuhan akan mencukupinya. Oh haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal inilah kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bukti kasih kita kepada Tuhan, tanda kasih kita, tanda cinta kita kepada Tuhan terhadap amazing love itu, terhadap cintanya yang luar biasa itu. Kita belajar seperti Maria, kita berusaha memberikan yang terbaik yang kita miliki. Lalu yang kedua, kita memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan.